selamatkan hidupku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, semua karena anugerah-Mu. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Karena anugerah-Mu, hidupku berarti. Telah ku temukan kasih terbesar di dalam-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, semua karena
suaraku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku memandangmu dengan hatiku, kau di hatiku, memandang hidupku. Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah, sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah, sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. 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 Shalom. Kita akan mulai ibadah online kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, kebaikan-Mu yang terus kami kecap hari lepas hari. Saat ini Tuhan kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus
Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, mari bintang bagi kita. Kerajaannya tak akan terguncangkan. Sampai semuanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, mari bintang bagi kita. Kerajaannya tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Come on. Kami tinggikan namamu, haleluya. Sekarang saatnya bangkit, bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, mari berikan bagi kita. Kerajaannya tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pararang, 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 pararang. Haleluya. Kami meninggikan Kau Tuhan. Kami lebih dekat dengan Engkau, mengenal pribadi-Mu Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku
Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga, mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam, saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu, dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10 sampai 12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini, kembali kami diberikan anugerah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya setiap kami boleh diberkati ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu lah yang akan mengubah hidup kami, menguatkan jiwa kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang cakap tangguh dalam menjalani kehidupan ini.
Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga setiap kami yang mendengar, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kembali boleh berjumpa saat ini. Dan firman Tuhan dengan tema bulan Juni untuk GBI Rock yaitu Empower. Dan saya akan mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Menang Atas Tekanan Kehidupan. Jikalau sudah hampir mungkin 1 tahun, ya kurang lebih lah, saya anggap saja hampir 1 tahun, dunia mengalami tantangan kehidupan yang luar biasa di mana pandemi virus corona menyerang semua negara. Tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Kalimantan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan kehidupan kita ibarat sedang dilingkupi oleh badai. Ibarat kita sedang berjalan di sebuah perjalanan, di kiri kanan kita, di depan kita, kita boleh menyaksikan badai yang lebat. Mungkin hujan, angin, topan sedang menerpa hidup kita. Bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tantangan yang kita hadapi saat ini membawa kita mengalami stres, beban berat, menindih kehidupan kita. Dalam bidang misalnya kesehatan, hari ini setiap kita tentu sangat khawatir, tentu sangat peduli akan kesehatan. Mengapa? Karena kesehatan menjadi hal yang penting hari-hari ini. Kemana-mana kita harus menggunakan masker. Kemana-mana kita harus membawa hand sanitizer. Kemana-mana kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tentu ini tidak mudah buat kita beradaptasi. Tetapi tekanan ini harus kita bisa atasi. Demikian juga dalam bidang pekerjaan. Tidak sedikit hari ini banyak anak-anak Tuhan juga mengalami persoalan, tekanan dalam pekerjaan. Bahkan kita mendengar banyak juga orang-orang yang di PHK, dirumahkan sehingga tidak memiliki penghasilan. Bahkan beberapa maskapai mem-PHK karyawan mereka, beberapa maskapai mungkin ada juga yang bangkrut. Bahkan pertumbuhan ekonomi hari-hari ini juga negara-negara berada di bawah, artinya minus pertumbuhan ekonominya. Tekanan-tekanan ini akan mempersulit hidup kita. Bahkan juga anak-anak kita yang masih sekolah, studi, mereka harus belajar online, mereka harus belajar di rumah. Dan orang tua juga mengalami tekanan. Karena apa? Mereka harus menemani anak-anak mereka belajar, mengerjakan tugas. Ya, khususnya buat anak-anak yang masih usia di bawah 12 tahun untuk PAUD, SD. Dan juga tekanan apa? Dalam bidang finansial, dalam bidang pelayanan. Gereja juga harus mulai beradaptasi, bahkan dalam kehidupan keluarga. Saya membaca berita bahwa di tengah-tengah wabah virus corona, karena begitu banyak orang yang di PHK, justru perceraian meningkat. Ini juga menjadi tantangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saat ini saya mengajak kita untuk belajar apakah yang harus kita lakukan agar dapat mengatasi tekanan kehidupan tersebut. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengelola emosi kita, mengelola jiwa kita, mengelola pikiran kita supaya kita mampu untuk mengatasi tekanan demi tekanan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu mendiagnosa apa yang kita hadapi. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca Mazmur 42. Mazmur 42 ayatnya yang kelima. Ayatnya yang keenam. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya akan baca ayat satu lagi, ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari Mazmur ini. Ada beberapa kebenaran yang luar biasa yang kita peroleh.
Bagaimana kita bisa mengatasi tekanan kehidupan? Yang pertama, diagnosa apa yang Anda hadapi. Teks ini berkata dalam ayatnya yang ke-6, ya, di situ saya tulis ayatnya yang ke-5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Si pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau khawatir hai jiwaku? Mengapa engkau takut yamu? Jiwa bisa melambangkan eksistensi seseorang, keseluruhan kehidupan seseorang. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan yamu? Mengapa engkau takut yamu? Apa yang kau takutkan? Apa yang membuat engkau gundah gulana? Apa yang membuat engkau bersusah hati? Si pemazmur mengajak kita untuk mendiagnosa, mengapa ya? Mengapa hatiku tertekan? Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini penting kita lakukan. Mengapa? Agar kita tahu persoalan apa yang sesungguhnya sedang kita alami, sehingga kita menjadi gundah gulana, sehingga kita menjadi khawatir atau takut. Pernahkah Bapak Ibu bertanya dengan diri sendiri, mengapa engkau sedih? Mengapa engkau marah? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau stres? Mengapa engkau tidak berani melakukan? Mengapa engkau tidak melangkah? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bertanya supaya apa, kita tahu apa persoalan kita. Kalau kita tanya, mengapa engkau khawatir? Oh Tuhan, aku tidak mendapatkan penghasilan selama 1 bulan ini. Mengapa engkau khawatir? Aku gak bekerja Tuhan, aku khawatir. Tentu persoalannya, oh aku gak punya pekerjaan. Tentu ketika kita tahu aku tidak punya pekerjaan, terus gimana? Apakah aku harus mencari pekerjaan? Apakah aku harus melamar? Atau aku harus menciptakan usaha sendiri? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu titik persoalannya, maka kita akan bisa tahu, kita bisa tahu jalan keluarnya. Kalau hari ini kita mungkin tidak ada pekerjaan karena kita di PHK. Bapak Ibu, begitu banyak anak-anak Tuhan dan juga orang-orang hari ini begitu kreatif, inovatif. Mereka bekerja dari rumah. Bahkan hari-hari ini banyak ibu-ibu berlomba-lomba melatih dirinya untuk memasak berbagai makanan. Masakan rumahan, kemudian dijual secara online. Dan mereka mendapatkan penghasilan. Artinya ada potensi, ada talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam diri kita. Sekalipun hari ini mungkin kita di PHK, tapi kalau kita tahu, ya Tuhan, mari tanya, apa persoalanmu, mengapa engkau khawatir, dan apa yang bisa engkau kerjakan dan lakukan. Mari kita mencoba berdialog dengan diri kita. Saya ajak Bapak Ibu, sediakan waktu untuk Anda berbicara dengan diri sendiri. Agar Anda semakin mengenal diri Anda sendiri. Anda mengenal persoalan yang Anda hadapi. Sebagaimana pemazmur bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Pemazmur berkata 2 kali dalam pasal ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berarti ada persoalan. Ada pergumulan dalam kehidupannya. Ada kata-kata bijak berkata, of all people on the planet, you talk to yourself more than anyone. Make sure you are saying the right things. Artinya semua orang di atas muka bumi ini berbicara kepada dirinya sendiri lebih daripada orang lain. Oleh karena itu, mari kita pastikan mengatakan hal-hal yang benar tentang diri kita. Bertanya yang benar tentang diri kita supaya kita bisa keluar dari tekanan-tekanan kehidupan yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau hari ini engkau ada di rumah, engkau punya tantangan, engkau khawatir, engkau gundah gulana, silakan ambil waktu dan bertanyalah, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Renungkan, temukan jawabannya. Dan saya ajak kita untuk melangkah ke poin yang kedua, ke hal yang kedua. Apa yang harus kita lakukan agar dapat mengatasi tekanan kehidupan. Hal yang kedua adalah datangilah Tuhan dalam kerinduan. Saya ajak kita untuk membaca Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup
bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah kerinduan. Kalau tekanan kehidupan begitu hebat mendera hidupmu, mari pemazmur ajak kita, datangilah Tuhan. Ketika kita bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, oh Tuhan, aku ada ini, punya persoalan, punya pergumulan, aku tidak sehat, aku sakit. Oh Tuhan, aku punya masalah keuangan, aku punya masalah pelayanan, aku punya masalah keluarga. Ketika engkau bertanya dan engkau menemukan jawabannya, dan mungkin kau bawa, oh Tuhan, aku putus asa, aku tidak tahu. Hampiri Tuhan, biarlah engkau memiliki kerinduan. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, ia akan mencari air, ia akan mendatangi sungai. Demikian juga kita. Sesungguhnya ketika jiwa kita tertekan, sesungguhnya kita sedang haus akan Tuhan. Ketika kita tertekan, roh kita sedang haus akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, hai, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yes, Yesus berkata demikian. Kalau engkau hari ini tertekan karena situasi hari ini yang begitu hebat menekan hidupmu, menekan kehidupan keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuanganmu, pendidikanmu. Mari, selain engkau berbicara dengan dirimu sendiri, mari engkau datangi Tuhan. Sebab Tuhanlah tempat pertolongan yang pasti. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Setiap orang yang menghampiri Tuhan tidak pernah ia kecewakan. Sebab Tuhan akan memberikan engkau jawaban. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hampiri Tuhan. Memang kadang-kadang kita ingin jawaban yang instan. Kita ingin langsung sembuh. Kita ingin langsung sehat. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak sekedar minta kesehatan, kesembuhan. Oh ya, engkau bisa minta Tuhan sembuhkan aku. Tapi kalau engkau nggak sembuh, apa yang engkau mau tanya sama Tuhan? Berbicaralah sama Tuhan. Tuhan, mengapa aku belum sembuh? Apa rencanamu bagiku? Apa yang aku harus perbuat di tengah-tengah kondisiku? Tuhan, hari ini aku di PHK. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku khawatir, aku takut. Aku harus mencukupi segala kebutuhan keluarga, anak-anakku. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Berikan aku hikmat, berikan aku kreativitas, berikan aku pewahyuan. Hampiri Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli. Ia yang mengerti. Saya percaya kalau kita menghampiri Tuhan, kita sungguh-sungguh ingin bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku lakukan di tengah-tengah situasi ini. Maka ia akan memberikan jawaban bagimu. Ia akan memberikan jawaban khusus bagimu. Khusus bagi keluargamu. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat detail. Hal-hal kecil pun Anda bisa bawa kepada Tuhan. Mari dialog kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar monolog. Jangan sekedar hanya meminta. Tapi mari dengarkan apa yang Tuhan inginkan. Lewat firman Tuhan yang engkau baca dalam saat teduhmu. Lewat kesaksian, lewat khotbah yang engkau dengar mungkin melalui ibadah online hari-hari ini. Mari engkau buka hatimu Tuhan. Apa yang ingin engkau sampaikan bagiku dalam situasiku hari ini. Supaya aku bisa keluar dari tekanan yang kualami. Supaya jiwaku tidak terus-menerus tertekan. Tapi aku bisa keluar. Hampiri Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketenangan diperoleh ketika kita telah mengetahui jawaban atas persoalan kita. Saya mau sampaikan, dan jawaban itu akan Anda temukan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan firman-Nya, dalam perjumpaan dengan pribadinya yang dahsyat dan ajaib itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah melihat gambar bagaimana Yesus meredakan badai ketika dia dengan para murid naik perahu dan mengalami badai yang hebat. Para murid khawatir, para murid takut. Ketika wabah virus corona melanda ya awal tahun kemarin, juga banyak anak-anak Tuhan yang khawatir, begitu takut, tidak tahu apa yang mereka harus perbuat.
Dan saya tidak tahu apakah sampai hari ini anak-anak Tuhan masih khawatir dan takut. Dan kemudian mengalami tekanan-tekanan yang kadang-kadang membuat mungkin sudah menyerah. Oh Tuhan, untuk apa aku hidup? Aku udah mau mati. Tetapi para murid ketika mereka menghadapi situasi antara hidup dan mati, mereka menghampiri Yesus. Mereka berkata, Tuhan tolong kami, kita akan mati. Yesus peduli, Yesus mendengar. Sehingga ia menghardik badai itu dan badai itu tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita menghampiri Tuhan, kita akan menemukan jawaban. Dengan kita menghampiri Tuhan, maka jiwa kita menjadi tenang. Kalau Bapak Ibu baca nanti Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mungkin kita khawatir dan kita mengapa tertekan, hai jiwaku. Kita menemukan jawabannya. Kemudian kita datang menghampiri Tuhan. Kita minta pencerahan, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan adalah tempat jawaban yang pasti. Jangan engkau mau ditipu oleh siapapun hari-hari ini. Tetapi hampiri Tuhan, temukan jawabannya. Kebutuhan hidupmu melalui firman dan perjumpaan dengan Tuhan. Tanya, Tuhan, apa yang harus kuperbuat dalam situasi hari-hari ini? Apa yang keluargaku harus perbuat? Apa yang anak-anakku harus perbuat? Apa yang gerejaku harus perbuat? Dan kalau engkau mendapatkan jawabannya, engkau menemukan jawabannya, mari engkau percayai dan lakukan, dan engkau akan melihat keajaiban dari Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat hal yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan agar dapat mengatasi tekanan kehidupan? Hal yang ketiga adalah Mazmur tadi 42. Saya baca kembali ayatnya yang ke-6 dan ke-12. Di situ dikatakan bagian B-nya, saya baca bagian A dan B. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayatnya yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yes. Yang ketiga adalah dorong hati Anda untuk bersyukur kepada Tuhan. Di sini dikatakan berharaplah. Artinya berharaplah itu sebuah paksaan, sebuah dorongan. Paksakan diri Anda untuk berharap kepada Tuhan. Paksakan diri Anda untuk bersyukur kepada Tuhan. Pak Pendeta, tidak mudah. Bagaimana aku bersyukur kalau aku di PHK? Bagaimana aku bersyukur kalau aku hari ini sakit? Bagaimana aku bisa bersyukur hari ini aku mengalami kekurangan? Bagaimana aku bisa bersyukur semua berhenti, semua stuck? Bagaimana aku bersyukur kalau keluargaku hari ini mengalami konflik dan mungkin di ujung kehancuran? Memang tidak mudah Bapak Ibu bersyukur di tengah-tengah situasi tersebut. Tetapi mari kita belajar dari pemazmur. Pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Tetapi pemazmur kemudian mendapatkan jawaban. Ia keluar dan berkata berharaplah. Ia memaksa dirinya yang hari ini mengalami stres, ditekan oleh beban yang berat. Tapi dia berusaha keluar dengan cara apa? Berharap kepada Tuhan. Ia memaksa dirinya, ia memaksa jiwanya, ia memaksa di mulutnya, pikirannya untuk berharap kepada Tuhan. Ia memaksa, ia mendorong. Tidak mudah. Tapi ia berkata, berharaplah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah-tengah situasi yang berat itu? Mari ingat kehebatan Tuhan dan pertolongannya. Mari ingat dan pandang Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil.
Mari ingat pertolongan-pertolongannya di tahun 2019 yang pernah engkau alami. Ingat, dia adalah Tuhan yang sama. Dia tidak berubah Bapak Ibu. Paksakan diri Anda untuk berharap kepadanya. Dorong diri Anda untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur. Ketika engkau bersyukur dengan situasimu, maka tekanan atas jiwamu itu akan semakin ringan. Engkau bisa menanggungnya ketika engkau melihat ada Tuhan di sana. Ketika engkau melihat ada rencana Tuhan di sana. Ketika engkau melihat ada janji Tuhan di sana. Pak Pendeta, tidak mudah. Betul, tidak mudah. Tapi kita harus memaksa diri kita. Situasi-situasi yang tidak nyaman ini sesungguhnya sedang melatih kita agar kita bisa mengucap syukur atas setiap situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat kesetiaan dan kasih Tuhan dalam hidupmu. Dia Tuhan yang tidak mengecewakan. Tekanan kehidupan bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan izinkan tekanan kehidupan itu datang bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi justru untuk mengukuhkan iman. Mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Serta membangun karakter kita yang kuat. Membangun jiwa kita yang kuat. Membangun emosi kita yang kuat. Kalau kita bisa mengendalikan, mengelola emosi, mengelola pikiran kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Bukan seberapa besar persoalan, badai yang hebat melanda hidupmu. Tetapi bagaimana engkau memberikan respon terhadap setiap persoalan. Kalau engkau memiliki kepribadian yang tangguh dan kuat, engkau memiliki iman yang kuat dan kokoh, engkau akan berkata, Tuhan, aku tahu engkau punya rencana atas hidupku di tengah kesulitan yang kuhadapi hari ini. Tuhan, aku tahu bahwa pelangi akan terlihat setelah hujan. Tuhan, aku tahu bahwa janjimu ya dan amin tidak akan pernah berubah. Sekalipun wabah ini belum selesai, masih terus melanda, tapi aku tahu Tuhan akan berikan jalan keluar. Aku tahu Tuhan akan berikan aku hikmat. Tuhan akan memberikan aku kemampuan untuk melewatinya. Untuk beradaptasi dan sanggup melewatinya hari lepas hari. Karena aku tahu Tuhan beserta denganku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menyerah, jangan takut, jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Tetap pandang Tuhan kita yang hidup itu. Paksakan diri Anda untuk berharap kepadanya. Paksakan diri Anda untuk mempercayai janjinya. Sekalipun kadang-kadang gak masuk akal loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin salah satu saudara seiman cerita. Karena ketika wabah virus corona melanda, dia mengajak anaknya berdoa. Tuhan, biarkanlah virus corona cepat berlalu. Tetapi setelah mungkin sudah hampir 7 bulan, nih bulan yang ke-7. Sudah 7 bulan virus corona tidak juga berhenti. Kemudian anak ini berkata, bilang ke mamanya. Mamanya cerita, Mah, kita gak usah berdoa lagi. Tuhan gak jawab doa kita. Buktinya virus corona masih. Loh, mamanya kaget. Jadi anak kecil pun merasa, wih Tuhan gak jawab doa. Ngapain doa lagi? Gak ada jawaban. Virus corona masih ada, masih menakutkan. Dia belum bisa sekolah, ketemu dengan teman-teman, bermain bersama dengan teman-temannya. Wah, jawaban ini mengagetkan saya. Saya hanya tersenyum. Tapi saya mulai berpikir, jangan-jangan tidak hanya anaknya yang berkata demikian tidak usah berdoa lagi. Jangan-jangan ada jemaat-jemaat Tuhan juga yang berkata, untuk apa lagi kita berdoa sama Tuhan? Tuhan gak jawab doa kita. Jangan-jangan kita mulai berkata, Tuhan gak mendengar doa. Tuhan sudah meninggalkan kita. Buat apa kita berdoa? Buat apa kita percaya lagi? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, tidak. Jangan kita seperti seorang anak kecil. Karena kita adalah orang-orang yang sudah bertumbuh dalam pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kita sudah berjumpa dengan Yesus.
Kita sudah mengalami kedahsyatan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Masa hanya gara-gara kita berdoa dan virus corona belum berlalu kita berkata, udahlah Tuhan. Tuhan gak dengar doa. Udah cukup, aku gak mau doa lagi. Jangan. Pemazmur di sini berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia paksa dirinya berharap kepada Tuhan. Sekalipun engkau tertekan, sekalipun engkau gundah gulana, sekalipun engkau sedang dilanda persoalan yang hebat, berharap pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Amin. Semua ada di tangan kita. Kita yang memilih. Maukah kita menaklukkan tekanan kehidupan? Maukah kita menang atas tekanan kehidupan yang ada? Kalau engkau mau menang, paksakan dirimu untuk berharap kepada Tuhan yang hidup. Berharap kepada Yesus yang hidup itu. Dan bersyukurlah kepadanya. Apapun yang kau alami, situasi apapun yang sedang kau hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bacakan satu quote yang menarik. When God wants to move you to bigger blessings, He will allow a heavy storm to pour on you. Every plant grows after rain. Ketika Tuhan ingin melimpahkan berkat yang luar biasa, yang besar atas hidup kita, maka Dia akan mengizinkan. Ia akan memberikan badai yang hebat atas hidup kita. Tapi setelah itu, setiap tumbuhan akan bertumbuh. Artinya setiap badai, setelah badai, maka kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Amin. Setelah wabah virus corona melanda, kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Kita mampu melewati tekanan-tekanan kehidupan yang begitu berat, yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, bahwa kita harus ibadah online, bahwa kita harus dirumahkan, kita tidak boleh ke mall, kita kemana-mana harus pakai masker. Tekanan begitu mendera hidup kita. Tapi kalau badai ini sudah selesai, kita telah menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Kita menjadi orang-orang yang tidak kecewa. Karena pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Berjalanlah bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tidak selalu membawa Anda dalam kenyamanan. Justru berjalan bersama Tuhan seringkali membawa Anda melewati lembah air mata. Namun, ingatlah selalu bahwa bersama dengan Tuhan, perjalanan Anda akan berhasil dan beruntung. Selama Anda mempercayainya dan tidak meninggalkannya. Mari Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang-orang yang menang atas tekanan kehidupan dalam hidup kita. Saya ajak kita belajar berdialog dengan diri kita sendiri. Kemudian mari kita belajar juga untuk menghampiri Tuhan. Kalau engkau tertekan, engkau gundah gulana, engkau takut dan khawatir, hampirilah Tuhan. Dan yang ketiga, paksakan dirimu untuk percaya kepada Tuhan. Paksakan dirimu untuk berharap kepada Tuhan. Paksakan dirimu untuk mempercayai firman-Nya. Paksakan dirimu untuk beribadah. Paksakan dirimu untuk berdoa. Dan paksakan dirimu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Selamat menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan selamat menjadi pemenang-pemenang atas tekanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan hati saudara untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau di dalam ilmu kesehatan di mana dikatakan bahwa plasma darah dari orang yang pernah disembuhkan dari virus corona itu bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona. Tahukah saudara bahwa darah Yesus itu bukan saja menyembuhkan segala sakit penyakit, tetapi dapat bahkan mentahirkan, menyucikan, menguduskan seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya siapkan hati saudara. Sehingga pada waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mengalami mujizat Tuhan. Mari sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Bapa, pegang tanganku.
Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Bapa pegang tanganku, amin. Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Katakan hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Nah, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya mau membacakan ayat dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami ya Tuhan, sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi.
Ampuni segala kelemahan, kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami yang kami perbuat Tuhan. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dengan pikiran maupun dengan perkataan. Kuduskan Tuhan. Sehingga di dalam kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menerima janji-janji ilahi. Berkati roti dan anggur yang ada di depan kami. Tumpangkan tangan-Mu atasnya ya Tuhan. Sehingga melalui berkat perjamuan kudus ini yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Tubuh, roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena cambukan, siksaan, penderitaan yang dialami. Bukan karena dosa dan pelanggarannya. Bukan karena pemberontakannya kepada Allah. Tapi karena pemberontakan. Karena dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Untuk menggantikan hukuman-Mu dan hukumanku. Sehingga dia menggenapi seluruh kehendak Allah. Dengan mentaatinya sampai mati tergantung di atas kayu salib. Melalui kematiannya supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Kalau darah manusia, darah orang yang sembuh dari sakit, dari virus corona, di mana plasma darahnya bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona. Terlebih lagi darah Yesus. Bukan saja menyembuhkan segala sakit penyakit. Tetapi juga dapat mentahirkan. Bahkan menyucikan setiap orang yang berdosa. Sehingga menjadi baru. Dan menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tangan saudara. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat karya-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penebusan-Mu. Kami percaya setiap kami sudah dipulihkan. Setiap yang sakit sudah disembuhkan. Melalui darah Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib dan layak disembah. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami percaya mujizat sedang bekerja. Mujizat sedang terjadi atas setiap kami. Atas setiap kami sedang terjadi mujizat. Yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa,
pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Dan hari ini juga kami sudah menerima dan mengalami mujizat Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, berkati para pengusaha. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka walaupun di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Tapi kami percaya setiap pengusaha yang takut akan Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, usahanya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga setiap karyawan Tuhan yang masih bekerja, Tuhan Engkau memberkati. Berikan kepada setiap kami juga Tuhan kekuatan, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya selama kami mengikuti aturan dari pemerintah, protokol kesehatan dan hidup bersih, saat kami percaya kami semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Dan saat ini juga kalau kami sebentar memberkati pekerjaan-Mu Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati pekerjaan-Mu dan Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda, nama-Mu dipermuliakan. Bapak saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati negara kesatuan Republik Indonesia. Biar Indonesia tetap satu. Indonesia aman di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Karena Indonesia ada di hati Tuhan. Dan kami nyatakan saat ini bahwa Indonesia oleh kemurahan Tuhan boleh disembuhkan dari wabah virus corona. Juga oleh kemurahan Tuhan Indonesia juga akan dipulihkan perekonomiannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Kalimantan seluruhnya. Engkau memberkati, Engkau juga memulihkan, menyembuhkan dari wabah virus corona dan juga memulihkan perekonomiannya. Khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa kami berdoa untuk kota yang kami kasihi, kami cintai, Banjarmasin. Baik itu Banjar Utara, Banjar Selatan, Banjar Barat, Tengah dan Timur. Tuhan kiranya Engkau memberkati.
Kami juga percaya oleh kemurahan-Mu, oleh belas kasihan-Mu, oleh anugerah-Mu, Banjarmasin juga disembuhkan dari wabah virus corona. Juga dipulihkan perekonomiannya, memberkati penduduknya, masyarakatnya di Banjarmasin. Tuhan, ekonominya Engkau memberkati, mata pencarian yang Engkau memberkati. Sehingga masyarakatnya hidup di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati jemaat-Mu yang Kau percayakan untuk hamba-Mu menggembalakan. Baik di Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Baru, Kuala Kapuas, Palangkaraya dan Kuala Kurun. Tuhan Engkau memberkati. Tidak ada jemaat-Mu yang sakit. Semuanya sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Ekonominya dicukupkan, keperluannya sehari-hari dicukupkan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sampai kelaparan. Nama-Mu dipermuliakan. Bapak terima kasih. Akhirnya kami selesai ibadah saat ini. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Yang menyertai setiap kami mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Hari ini kami siap untuk diberkati. Sekarang ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat dari Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Yang senantiasa menyertai, memelihara, memberkati saudara. Dan mulai sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. You are my strength, a refuge of my soul. You are the air I breathe, who makes me feel whole. You are my peace, a sun from heaven. You are the anchor in my weakness, you are strong. My strength, a refuge of my soul. You are the air I breathe, who makes me feel whole. You are my peace, a sun from heaven. You are the anchor in my weakness, you are strong. To rise on the wings of your praise, I will sing